kita harus melakukan bisnis, teman-teman sedang merintis bisnis, itu akan melatih mental kita. Nah, itu yang bisa disebut dengan pertumbuhan dalam bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Opmis Official. Dan pada kali ini saya akan membahas mengenai tujuan bisnis, yang dimana ini adalah ilmu dasar yang sangat penting untuk kalian para pemula dalam hal bisnis ini. Nah teman-teman, jadi jangan lupa tetap stay tune di channel ini, karena channel ini akan memberikan banyak sekali kebermanfaatan untuk kalian semua, dimana orang-orang yang baru memulai bisnis, sedang merintis bisnisnya, ataupun sekarang sedang struggle di dalam bisnisnya karena di masa pandemi ini. Jadi tenang aja teman-teman, saya dan teman saya akan membimbing kalian untuk mengatasi semua hal tersebut. Nah, teman-teman, jadi di sini kita akan membahas mengenai tujuan bisnis. Nah, kenapa kita harus melakukan bisnis, teman-teman? Kita harus menjalankan bisnis, yang dimana tujuan bisnis ini kita ada beberapa macam, teman-teman. Yang pertama, pertanggungjawaban sosial. Nah, kenapa nih pertanggungjawaban sosial termasuk pada tujuan bisnis? Dikarenakan ketika kita melakukan ataupun sedang merintis bisnis, itu akan melatih mental kita untuk mempertanggungjawabkan sosial, di mana pertanggungjawaban sosial itu ketika kalian sudah membangun bisnis di wilayah lingkup kalian, kalian harus bertanggung jawab sosial terhadap lingkungan, karyawan, ataupun dan lain-lain, dan nanti akan saya kupas lebih detail. Dimana nanti ketika kalian sudah menjalankan bisnis, pertanggungjawaban sosial yang ada di dalam diri kalian itu semakin besar, teman-teman, sehingga akan membantu kalian untuk hidup lebih baik. Dikarenakan di dalam kita menjalankan sebuah bisnis itu, kita akan diberikan sepercik mental yang dimana bisa dikatakan mental baja gitu. Nah, di sini mental baja ini jadi cikal bakal dari pertanggungjawaban sosial ini, teman-teman. Jadi jika kalian sudah memiliki pertanggungjawaban sosial yang tinggi, maka ketika kalian melakukan apapun, maka hasilnya akan sangat baik, teman-teman. Nah, yang selanjutnya, tujuan bisnis itu apa sih, Kak, selain pertanggungjawaban sosial? Nah, ayo tebak apa nih? Nah, pasti orang-orang pada mikirnya kayak, tujuan bisnis itu cuma cari laba, cari keuntungan gitu, cari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Nah, itu bukan tujuan yang utama, teman-teman, melainkan kita masih mempunyai tujuan-tujuan selain itu. Nah, boleh nih apa? Kalian bisa nebak nggak? Nah, jadi tujuan bisnis yang selanjutnya yaitu kita mampu bertumbuh dan berkembang. Nah, bertumbuh dan berkembang di sini seperti apa? Nah, jadi bertumbuh dan berkembang di sini, jadi jika kalian sedang merintis bisnis kalian, itu sedang namanya pertumbuhan. Nah, kalian melakukan pertumbuhan itu seperti apa? Apakah pertumbuhannya baik atau tidak? Nah, pertumbuhan baik itu ditandakan dengan konsistennya kalian untuk membangun bisnis tersebut. Nah, misal seperti ini. Nah, kalian itu sedang melakukan, misal menjual produk hijab gitu. Nah, kalian itu konsisten setiap hari mempromosikan, setiap hari menawarkan penjualan kalian kepada orang-orang. Nah, itu yang bisa disebut dengan pertumbuhan dalam bisnis. Nah, teman-teman, jika kalian melakukan pertumbuhan dengan baik dan rutin, maka hasilnya akan kalian dapatkan, teman-teman. Walaupun misalnya kalian sudah melakukan proses pertumbuhan itu dengan ini aku udah lakuin promosi, ini aku udah lakuin ini semacamnya gitu, tapi kalian belum mendapatkan hasilnya, ya tenang aja teman-teman, kalian akan mendapatkan titik hasil kalian. Maksudnya seperti apa gitu. Nah, ketika kalian melakukan promosi ataupun melakukan penawaran kepada teman-teman, nah itu kan adalah langkah utama gitu, langkah pertama kalian kalian sukses di dalam sebuah bisnis. Nah, selanjutnya gitu, di perkembangan. Nah, ini perkembangan apa sih gitu? Nah, seperti ini perkembangannya. Nah, misalnya nih, dari pertumbuhan itu kalian sudah sukses. Nah, kesuksesan pertumbuhan ditandakan dengan apa, Kak? Gitu. Nah, kesuksesan dari pertumbuhan itu ditandakan dengan kalian mampu konsistensi, dan alhamdulillah hasil yang kalian dapatkan dari konsistensi promosi ataupun nanti konsisten dalam menawarkan hal-hal apapun ke teman-teman itu, nah nanti penjualan kalian akan banyak dibeli gitu oleh orang-orang. Itu dinamakan sukses di dalam pertumbuhan. Nah, selanjutnya gitu kita melakukan perkembangan. Nah, misalnya perkembangan di sini seperti apa gitu. Nah, perkembangan di sini misalnya kalian sudah laris nih gitu penjualan hijab kalian misalnya ya.
laris. Nah, di sini perkembangannya apa? Misalnya awal mula kalian baru menjual hijab segi 4 gitu. Nah, ini buat cewek-cewek pasti pada ngerti kan, hijab segi 4 ini udah laku nih. Nah, kalian harus mengembangkan bisnis kalian tersebut. Misalnya kalian menambahkan produknya, misalnya seperti pasmina ataupun dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu perkembangan. Nah, setelah kalian melakukan perkembangan misalnya udah nambah produknya gitu. Nah, kalian harus mengembangkan perkembangan itu. Misalnya dari segi value-nya. Value di sini apa sih, Kak? Dari mempercantik foto katalog kalian, ataupun nanti kalian dalam packingnya itu lebih bagus, promosi kalian itu lebih banyak, ide-idenya, konten-kontennya. Nah, itu yang dilakukan dengan perkembangan. Nah, di mana pembisnis ini harus memiliki kreativitas dan inovasi yang beragam gitu teman-teman. Jadi ide dari manapun harus kalian tampung. Karena apa? Itu akan menyebabkan perkembangan dalam bisnis kalian itu lebih baik teman-teman. Jadi jika ada yang memberikan saran kepada kalian semua, maka kalian harus terima, maka kalian harus makasih gitu. Yaitu untuk proses perkembangan bisnis kalian. Nah, selanjutnya ini nih mungkin yang paling ditunggu-tunggu, yang paling tujuan bisnis rata-rata orang, enggak rata-rata sih, semua orang pasti memiliki tujuan bisnis yang ini nih, yang kunci utamanya, yaitu mendapatkan keuntungan. Nah, di sini mendapatkan keuntungannya pun kalian harus memiliki strategi teman-teman, di mana kalian harus memiliki strategi awal, kalian harus mengeluarkan biaya sekecil mungkin, namun mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Nah, gimana sih Kak gitu? Apakah misalnya nih ya, kita bahas kerudung lagi ya. Nah, misalnya kalian penjual kerudung, apakah kita harus menjual bahan yang tidak bagus ataupun kualitasnya sedikit tidak bagus agar penjualannya itu, agar kita jual itu murah? Nah, itu gimana sih Kak? Apakah gitu strateginya? Nah, untuk strategi itu saya kembalikan lagi kepada kalian. Nah, seperti ini kalian mau menjual harga serendah mungkin ataupun nantinya tinggi asal tidak melebihi harga pasar. Itu gimana promosi kalian teman-teman? Misalnya kalian punya nih barang murah gitu namun kualitasnya kurang. Nah, berarti sasaran kalian ya hanya orang-orang mungkin ya yang berpenghasilan sedikit gitu. Namun jika kalian itu mempunyai barang yang bagus, kualitasnya bagus, namun memang memiliki harga yang sedikit lebih mahal, namun bisa kalian bayangkan teman-teman, yang akan membeli di toko kalian ataupun di penjualan kalian itu adalah orang-orang yang loyal gitu. Maksudnya seperti apa? Untuk kerudung saja dia loyal gitu. Nah, itu akan menjadikan repeat order teman-teman. Nah, jadi saya sarankan lagi kepada kalian, mau jual yang murah gitu, mau jual yang mahal, itu bebas gimana kalian. Namun kalian harus memperhatikan dalam segi promosinya teman-teman. Nah, promosi ini sangat penting sekali dan mempengaruhi keberhasilan dalam bisnis kalian. Jadi kalian memang harus betul-betul ya dalam mempromosikan penjualan kalian. Karena apa? Kalau misalnya promosi kalian ini tepat sasaran, wah teman-teman, itu akan menjadi jackpot. Nah, apakah untuk promosinya harus di berbagai platform? Nah, jadi saya sarankan seperti ini. Misalnya kalian ingin membangun bisnis kalian di platform Shopee atau pokoknya yang online-online gitu lah. Nah, kalian harus semaksimal mungkin teman-teman dari segi konten, dari segi uploadnya rutin, misalnya seperti itu. Dan itu akan mempengaruhi keberhasilan kalian. Dan kalian harus ingat teman-teman, ini tujuan untuk mendapatkan keuntungan ini kan hanya dari beberapa gitu, dia di akhir gitu. Nah, jadi yang paling penting kalian harus memperlihatkan ataupun kalian harus memperhatikan proses kalian teman-teman. Jadi selama kalian berproses, maka hasilnya akan kalian dapatkan. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan ada pembahasan lanjut mengenai bisnis ini, jadi tetap stay terus di channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Planner, salam sukses.